Karena Engkau datang menjemput umat manusia dalam dosa dan kegagalannya. Kami ini beroleh kesempatan lagi. Tak seorang pun di antara kami boleh terpuruk selama-lamanya. Asal ada Yesus, masih ada Yesus di dunia. Kami selalu punya pengharapan yang baru. You are our living hope. Engkaulah harapan kami seterusnya Tuhan. Dengan adanya Tuhan di hidup kami gak takut maju ke depan. Kami bahkan gak takut kegagalan. Sebab Tuhan selalu punya rencana yang indah. Dear Pejunan, Engkaulah yang membentuk kami tanah liat. Jangan jemu, jangan bosan, tuntun umat-Mu. Berikan firman, bimbing ke air yang teduh, ke rumput yang hijau pula. Hamba-Mu saat ini bersembunyi erat dan rapat di balik salib Tuhan Yesus agar Allah yang beracara. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Roh Kudus ada di sini. Dan juga hari ini, Sabtu malam ini, Christmas Eve, malam sebelum Natal. Dan memang saat teduh bersama juga tidak diadakan, tapi digabung sekarang. Jadi ada keluarga saat teduh yang menyaksikan kita juga. Tolong sapa kanan kirinya, katakan, Selamat Natal, Tuhan Yesus mengasihimu. Oh haleluya, praise the Lord. Silakan duduk ya. Khotbah saya 8 kali, gak hanya soal palungan, tapi soal firman yang mempersiapkan kita untuk tahun depan. Tahun depan waktu saya berdoa, saya dapat pernyataan sebagai gembala sidang. Saya harus maju duluan, tahu apa yang menjadi roughly atau kasaran kehendak Allah atas kita semua. Setiap individu akan menyusu dari visi itu. Tahun depan adalah tahun menabur doa dan menuai sukacita. Jadi karena itu di Natal hari ini dan besok, saya 8 kali jamah topik soal doa, itu dia. 2 ibadah udah lalu, hari ini, sekarang ini adalah kebaktian ketiga, besok ada 5 kali lagi, masing-masing mempersiapkan Anda bagaimana berdoa dalam segala keadaan. Tepatnya, bagaimana doa dalam 8 keadaan. Kita akan hadapi, masing-masing kita pasti akan lewati bukit dan lembah. Karena itu firman yang dibagikan oleh gembala adalah firman yang akan menuntun Anda ke rumput hijau air tenang. Mari kita sekarang baca, temanya adalah doa dalam penyesalan. Dan menuai masa depan penuh pengharapan. Gimana sih kalau kita lagi menyesal, caranya berdoa seperti apa? Orang yang gak pernah berbuat dosa atau gak pernah melakukan kesalahan, gak perlu dengar khotbah ini. Tapi kalau Anda masih manusia darah dan daging keturunan Adam dan Hawa, maka Anda perlu mendengarkan. Doa dalam penyesalan dan menuai masa depan penuh pengharapan. Kita seringkali merasa kalau kita sudah berbuat sesuatu dan kita nggak bisa rewind atau rekam ulang, kita nggak bisa ulangi lagi, kita merasa sudah kiamat. Jangan begitu. Selama ada Tuhan Yesus, selalu ada pengharapan. Amin. Saya bacakan, kita bacakan sekarang ada di 2 Samuel pasal yang ke-12. Cerita tentang Daud ya. Nenek moyang Yesus ini, Raja Daud. Daud pernah berbuat salah, yaitu di 2 Samuel 12 ayat 13 sampai 25. Saya baca dulu. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Aku sudah berdosa kepada Tuhan, dan Nathan berkata kepadanya, kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Ini kokonya Salomo yang meninggal dunia. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya, dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud, sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai. Tetapi ia tidak mau. Juga ia tidak mau makan bersama-sama dengan mereka. Pada hari yang ke-7 matilah anak itu. Dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata,
ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya tapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia akan mencelakakan diri. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anaknya sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu, engkau berpuasa dan menangis, tapi sesudah anak itu mati, engkau bangun dan makan. Jawabnya, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku, sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati, mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku akan pergi kepadanya, tapi ia tidak akan kembali kepadaku. Kemudian Daud menghibur hati Batsheba, istrinya itu. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak ini. Dan dengan perantaraan Nabi Nathan, ia menyuruh menamakan anak itu Yediah. Oleh karena Tuhan. Kita semua pernah buat kesalahan. Natal ini sebenarnya sebuah kesempatan kedua yang Allah berikan kepada dunia. Makanya Natal itu yang memisahkan perjanjian baru dari lama. Tapi kalau kita menyesal itu cenderung hati kita condongnya malah lari dari Tuhan. Selama kita masih hidup, kita harus ekspektasi berbuat salah lagi. Justru menurut saya harus divaksinasi di area penyesalan. Ketika hati kita itu kena satu virus yaitu penyesalan hati, penyesalan diri, janganlah kita lari. Hanya ada one way to go, hanya ada satu arah untuk pergi. Kalau kita berbuat salah atau kalau kita jatuh, atau ketika kita menyadari bahwa kita tidak sempurna, larilah ke Yesus. Yesus itu datang dalam daging dan darah supaya memahami darah dan daging. Dia sempurna bukan karena dia menuntut kita sempurna, karena ketidaksempurnaan kita, dia datang. Biarlah yang lemah berkata, "Ku kuat." Biar yang miskin berkata, "Ku kaya." Itu bukan kemakmuran materi. Itu bicara tentang kemakmuran iman, abundance of faith. When you stop having faith in yourself, bahkan ketika kita sudah gak percaya diri lagi, kita gak beriman pada diri sendiri, memang enggak sih. Tapi ada waktunya kita kehilangan kepercayaan sama sekali, kita krisis identitas lagi. Apalagi kalau kita barusan melakukan suatu kesalahan, lalu kita menyesali. Biasanya orang seperti itu sudah putus pengharapan, ingatlah untuk itu Yesus mati. Saya gak berkata ini silahkan gagal. Mari kita berbuat dosa secara sengaja, karena dosa itu ada konsekuensinya. Cerita ini juga bicara tentang konsekuensi yang tidak tanggung, yaitu matinya seorang bayi. Tapi meskipun saya tidak menyampaikan firman ini supaya kita punya surat izin berdosa, saya juga ingin bicara kepada orang yang sudah jatuh dalam dosa. Janganlah putus asa. Tuhan masih percaya pada dikau, pada dirimu. Masih ada hari esok penuh pengharapan. Pastor Philip jangan bicara tentang masa depan penuh pengharapan deh sama aku. Aku sudah gak percaya lagi itu untuk aku. No. Siapa bilang masa depan penuh pengharapan itu untuk orang yang tidak pernah berbuat salah? Untuk orang yang sempurna, masa depan penuh pengharapan, kadang-kadang materi atau bahannya adalah masa lalu, bahkan masa kini yang hancur. Sekarang kita ini yang hancur belur, atau masa lalu kita yang babak belur itu, bisa jadi bahan yang sangat jitu, di tangan pejunan, tanah liat yang pecah serpihannya, bisa menjadi periuk yang baru. Tuhan tidak pernah cari bahan mulia. Dia selalu pakai sampah
dan dijadikan mulia. Makanya namanya kasih karunia, bukan usaha jeripaya manusia. Do not lose faith in God if you lose faith in yourself. Bahkan ketika Anda sudah kehilangan percaya akan dirimu dan janji-janjimu sendiri, Anda sadari bahwa itu semua janji palsu. Aku gak akan jatuh lagi, ternyata jatuh lagi. Sekalipun ketika Anda sudah gak bisa percaya sama sekali kata-kata yang keluar dari mulutmu sendiri, percayalah bahwa firman Tuhan ini benar dan tidak pernah gagal dalam hidup. Percayalah kepada Tuhan ketika Anda tidak percaya pada manusia lagi. Bahkan manusia membuat trauma Anda kepahitan. Even if you don't believe in anyone anymore. Bahkan ketika Anda tidak percaya kepada seorang pun lagi dalam hidupmu. Bahkan ibumu pun tidak Anda percaya lagi atau orang tua. Percayalah kepada Tuhan. So Tuhan tidak pernah mengecewakan dan Tuhan tidak akan. Doa dalam penyesalan. Justru ketika menyesal itu beriman. Beriman pada Tuhan. Biarpun dagingku dan batinku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Saya tunjukkan bagaimana kita sepatutnya sembahyang kepada Tuhan Yesus. Waktu kita lagi down hati. Kita belajar dari Daud, karena Daud ini contoh yang relevan. Semua kejadian ini karena ulahnya sendiri. Mari kita lihat ayat 13 sekali lagi. Lalu berkatalah Daud kepada Natan. Natan tegur dia soal Batsheba. Dia berzina dan Daud membunuh suami Batsheba yaitu Uria. Ini konspirasi ini. Ini konspirasi. Kalau zaman ini sekarang dia sudah viral kemana-mana. Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Jangan lari kalau salah. Sesalah-salah dirimu dan diriku. Semerah kirmisi dosamu dan dosaku. Hanya ada satu jalan. Tidak ada opsi. Harus kembali ke Yesus. Karena dia satu-satunya pecunan. Sisanya setan. Even when you are wrong. Sekalipun nasi sudah jadi bubur. Sekalipun situasi, kondisi, keadaan sudah berabe. Rasanya udah gak mungkin bisa sembuh. Tetap Yesus yang harus kau pegang. Malahan Yesus satu-satunya pegangan. Go to Jesus. Go to church. Read the Bible, baca Alkitab sekalipun rasanya seluruh dagingmu melawan. Berlutut. Seret kakimu sendiri. Kalau perlu, pakai kekerasan untuk lututkan. Untuk tekuk lututmu. Menghadap Tuhan sekalipun dagingmu tidak mau. Daud melakukan itu. Ketika ditegur, wah matilah aku. Tapi dia langsung ngaku. Gak usah lari, semakin lari makin sakit soalnya. Orang menyesal itu hanya satu jalan. Yesus. Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Natan berkata kepada Daud. Natan ini penyambung lidah Allah. Lihat ya, luar biasa hati Tuhan itu murah hatinya. Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Kalau kita lagi lengket hati, misalnya ada sebuah dosa yang kita sadari, dan kita tertuduh, apalagi didakwa setan, sebenarnya yang lama proses pengampunan itu bukan dari Tuhan. Tuhan itu lebih lekas mengampuni daripada engkau cepat mengaku. Tuhan itu lebih cepat menghapuskan dosa-dosamu daripada Anda cepat mengakuinya. Bayangin Daud baru selesai mengucapkan satu kalimat saja belum sempat nangis. Aku sudah berdosa kepada Tuhan tapi dia naikkan panjatkan doanya secara tulus. Langsung Natan menyambar dan berkata, Tuhan telah menjauhkan dosamu. Allah kita itu lebih cepat daripada yang Anda kira karena sorga itu tidak birokrasi soal pengampunan sebab sudah dibayar lunas dengan darah. Sebenarnya penyesalan itu gak perlu lama-lama sih. Waktu kita nyesel sesuatu itu, lamanya itu kepada tuduhan. Aduh, kata andai ini bahaya. Andai kalau aku tahu ternyata dolar naik. Nah, kalau aku tahu ternyata. Disinilah manusia jadi lama penyesalannya. Yang lengket bukan Tuhan. Lemnya itu di hati Anda. Dari andai-andai tadi itu alias roh penasaran. Andai aku tahu begini kan gak aku jual.
Kalau aku tahu pandemi akan terjadi, kan aku nggak cepat ekspansi bisnis. Sekarang 7 geraiku harus ditutup dan aku merugi. Anda itu yang membuat lama. Kalau Anda baca, Tuhan itu cepat mengampuni. Kita yang susah mengampuni diri sendiri, hayo. Sebenarnya orang meninggalkan Tuhan itu bukan karena dia meninggalkan Tuhan. Bukan karena dia mau. Dia meninggalkan Tuhan itu karena dia ingin menghukum dirinya. Sebenarnya terus terang loh ya, kenapa domba Kristus tersesat lagi? Kenapa banyak orang itu tidak mau menerima Tuhan? Itu karena mereka belum bosan untuk menghukum dirinya sendiri. Kalau orang itu siap untuk pengampunan, orang itu pasti siap untuk terima Tuhan. Anak Tuhan yang sudah salah, langsung lari dari hadirat Allah, muntung gak mau pelayanan, gak mau ke gereja, sebenarnya bukan Tuhan yang dia benci. Dia bisa umbar-umbar kebencian, tapi yang dia benci sebenarnya adalah diri sendiri. Do you know that haters hate themselves, not hating you? Seorang pembenci itu membenci dirinya sendiri. Tidak pernah dia membenci kamu. Tidak pernah membenci Anda. Tidak pernah membenci saya. Tidak pernah membenci Tuhan. Itu hanya pelampiasan. Do you hate yourself? It's a sin, you know. Orang yang membenci dirinya sendiri itu dosa. Karena Tuhan tidak membencimu, Tuhan mengasihimu. Orang yang membenci dirinya tidak bisa diberkati. Karena Anda dan Tuhan tidak agree. Kenapa Anda membenci seseorang yang Tuhan kasih? Termasuk jikalau Anda membenci diri sendiri. Wong Tuhan mengasihimu kok, berarti kan gak setuju. Mana bisa diberkati kalau kita nggak setuju sama Tuhan? Kalau Anda mau maju, mau move on, mau lanjutkan kehidupan dalam kemenangan, apalagi masa depan penuh pengharapan, first thing first, yang pertama dulu, sekolah dasarnya itu, berhenti membenci dirimu, berhenti lari dari hadiratnya, berhenti mundur dari iman, berhenti mundur kerohanian. Karena orang yang masih menghukum dirinya, nggak siap untuk Tuhan. Karena konflik batin sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan udah mati dan mengampuni dia. Manusia itu sombong ya. Udah salah masih menentang pengampunan. Orang yang sadar pengampunan lah yang akan masuk ke pintu pertobatan. Dia akan mencari pengampunan itu sekalipun diberi cuma-cuma. Daud dengan rendah hati berkata, aku sudah berdosa. Itu tok lo yang Tuhan mau. Itu aja yang Tuhan tunggu. Nathan langsung menyambarnya seperti halilintar. Tuhan telah menjauhkan dosamu. Daud belum titik langsung disambung. Engkau tidak akan mati. How good is your God? Tapi konsekuensi tetap jalan. Namanya orang sudah hamil loh, mau gimana? Walaupun demikian, nah ini konsekuensinya. Bukan berarti Tuhan masih murka. Tuhan tuh sangat masuk akal. Tuhan tuh sangat fair. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan. Pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. For the wages of sin is death. Karena upah dosa ialah maut. Untung-untung Daud gak ngalami maut. Hanya kematian di bumi. Akan ada kematian. Mana ada ayat 15 Daud protes sama Tuhan? Enggak. Tapi Daud itu ngerti gimana berdoa saat dia punya hati dilanda penyesalan. Pasti berkecamuk di dalam hatinya. Karena Daud itu lembut hatinya. Orang ini disebut hatinya berkenan pada Tuhan. Berarti orang ini sekalipun raja, dia warrior, dia pejuang yang tangguh. Tapi kan dia berjuang lawan musuh. Tapi kalau sama bayi yang innocent itu gak salah, dia pasti merasa, oh ini gara-gara aku. Dia gak bisa terima dirinya. Tapi Daud tidak berhenti sampai tidak bisa menerima diri. Dia bangkit dari keterpurukannya. Sekalipun dia tahu hukuman tidak terelakkan, dia masih mencoba mengubah sebuah keputusan Tuhan. Maka ayat 15 dikatakan, kemudian pergilah Nathan ke rumahnya dan Tuhan, baca ini, Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria. Tuhan tidak pernah hit and run. Kalau Tuhan tabrak seseorang, dia tanda tangan. Jelas-jelas Tuhan berkata, ini kan firman Tuhan. Ini kan Roh Kudus yang tulis lewat tangan manusia. Jelas-jelas Tuhan ngaku, Tuhan yang menulahi anak itu. Gini ya dalam hidupmu ya, jangan dikit-dikit, Tuhan lagi hukum aku. Kalau Tuhan memang hukum, Tuhan pasti ngomong. Kalau enggak itu tuduhan setan, itu dakwaan iblis. Jangan dikit-dikit GR kita ke bawah, aku dihukum Tuhan. Waduh jangan-jangan aku dihukum Tuhan. Tuhan tuh enggak gitu, Tuhan tuh main depan, enggak pernah main belakang. Tuhan tuh terang-terangan, di depan dia beritahu dulu, aku akan hukum kamu. Saya enggak pernah surprise sama anak saya. Saya aja loh manusia jahat seperti Anda. Bisa jadi ayah baik kok. Saya beritahu, belum selesai nih. Pulang nanti, Daddy mau ngomong sama kamu. Kamu akan Daddy hukum. Di depan saya beritahu, jadi gak surprise.
Jadi kalau Tuhan tidak jelas serta-merta, jelas secara jelas terang-terangan berkata, dia akan menghukummu, jangan GR dulu bahwa itu hukuman Allah. Jangan-jangan itu tuduhan iblis. Dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Tidak pernah ayat ini berkata Tuhan memberi sakit penyakit. Jangan salah baca loh ya. Tuhan menulahi tapi Tuhan tidak memberinya sakit penyakit. Kenapa bayi itu sakit? Karena ketika seseorang berdosa dia keluar dari perlindungan Allah. Covering Yesus tidak terjadi pembasuhan darah. Dosa itu pelanggaran, dosa itu keluar dari hadirat Allah. Pada waktu dia keluar itu, Tuhan izinkan setan strike. Pukul keluarga ini. Gak perlu Tuhan yang memukulnya karena Tuhan tidak memberimu sakit penyakit atau memberimu tulah. Artinya Tuhan menulah itu artinya Tuhan cabut payungnya. Maka kena hujan tuh kepala. Setan itu sudah antri, Anda itu diinden sama kuasa gelap. Tahukah Anda diinden? Pernah nginden mobil, waduh limited edition atau edisi terbatas. Gak buatan banyak, semua orang lagi nginden itu. Atau tender untuk dapat. Setiap Anda itu ditender sama setan. Setiap kita itu diinden. Saya itu tahu. Apalagi jikalau kita itu melayani. Apalagi jikalau kita dipakai Tuhan. Wah, jangan terjadi ya. Apa namanya biasanya apa orang gini? Iosan apa? Amin jangan gitu ya. Kalau saya mundur dari Tuhan. Saya tahu. Bukan GR nih. Setan-setan yang pernah saya usir dari kehidupan orang itu sudah antri. Panjang sekali seperti ular untuk bunuh aku. Udah pasti. Gak usah Tuhan sendiri yang bunuh saya. Saya keluar aja dari payung Tuhan, saya pasti terbunuh. Tahukah Anda? Jadi hari ini kalau Anda jatuh dalam dosa, kita buat salah lalu kita gak mati. Itu masih ada perlindungan ilahi. Cepatlah bertobat, anggaplah kesabaran Tuhan kesempatan bagimu. Bukan untuk berdosa, kesempatan untuk berbalik arah. Tahukah setan benci orang-orang umat percaya? Anak-anak Tuhan. Oh, kalau di level kita yang sudah diselamatkan, kembali lagi murtad. Nggak ada lagi korban kata firman Tuhan. Yang pernah mengecap kasih karunia sorga, karunia ilahi, lalu habis itu dia menyalibkan Tuhan untuk kedua kali. Atau menginjak lagi darah kasih karunia, tidak akan ada lagi penebusan untuk dia. Maksudnya, di level kita ini yang sudah merasakan kasih karunia Roh Kudus. Lalu kalau kita murtad lagi, boro-boro bisa kembali. Itu bukan lagi levelnya setan mencuri. Sudah bukan lagi setan membunuh, sudah membinasakan. Semakin akhir zaman itu semakin ngeri. Orang murtad susah kembali. Mungkin zaman tahun 1950 masih bisa. Tahun 2000 sekian puluh sekarang ini sudah lain ini. Dunia ini udah lain. Dosa itu gampang banget. Zaman dulu minimal tangan kiri, tangan kanan ada visanya dulu, ada imigrasi. Sekarang kiri kanan gak bisa bedakan. Benar disebut salah, salah disebut benar. LGBT dan sebagainya. Dunia ini sudah gak tahu ke arah mana. Jadi sebenarnya orang-orang seperti kita, kalau kita buat salah sekali aja harusnya capital punishment. Pasti sudah mati. Kalau kita masih bisa kembali kepada Tuhan. Ya ampun, pahami itu. Malaikatmu itu, ini kiasan saja gak sungguhan. Kalau mata rohanimu dibuka, Anda akan kelihatan. Malaikat Anda yang babak belur. Andanya fine-fine saja. Cepat balik ya. Jangan tunda-tunda. Kalau Anda menyesali sesuatu, cepat berbalik arah. Bawa ke Yesus karena dia satu-satunya pejunan. Lebih dari itu, yamu adalah ya, tidakmu adalah tidak. Di tengah-tengah adalah setan. Waktu saya baca ini, saya melihat, wow Tuhan. Tuhan menulai anak itu. Tuhan tidak pernah memberi dia penyakit. Tapi waktu Tuhan cabut payungnya, boom, langsung dibunuh. Makanya saya tidak mau tahun 2023 saya on and off. Nggak mau. Saya mau tetap jalan tiap bulan, tiap minggu sama Tuhan, saya mau langganan. Saya nggak mau cabut, pergi saya nggak mau panas, dingin. Saya sama Tuhan mau berapi-api. Ayat 15. Kemudian pergilah Nathan ke rumah, oh sudah tadi ya, ayat 16 maksudnya. Lalu Daud memohon kepada Allah. Ini dia kuasa permohonan, katakan kuasa permohonan. I love it.
Daud itu mengenal hati Tuhan. Sekalipun dia salah, dia tahu mungkin aku masih bisa mengubah 1-2 keputusan. Lalu Daud memohon pada Allah oleh karena anak itu. Dan ia berpuasa dengan tekun. Dia pakai puasa ya. Jenis ini gak bisa diusir dengan doa dan puasa. Dia pakai puasa. Berarti ini sudah doa dosis tinggi, bukan dosis rendah. Ia berpuasa dengan tekun. Dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Jadi paling tidak dia itu berbaring di tanah itu 6 jam. Pernah doa 6 jam? Daud pernah. Karena dia menyesali sesuatu, dia gak mau tinggalkan hadirat Allah. Daud mungkin mau niru Yakub. Aku gak akan lepaskan dikau sampai engkau memberkati aku dan mengubah namaku dari penyesalan menjadi masa depan. Yaitu mengubah namaku dari seorang penipu, Yakub, menjadi Israel yang bergelut dengan Allah dan menang. Daud coba 6 jam. Dahulu saya pernah membuat salah waktu saya masih sekolah Alkitab. Saya murtad dari Tuhan, hampir lah ya. Saya berdoa semalam-malaman, berbaring seperti itu. Tahu nggak, Tuhan itu keras loh. Kalau dia bisa lembut sama engkau, sama Anda, itu jangan remehkan. Kalau macan atau singa itu bisa ambil pada punuknya anak macan itu lehernya ditarik gitu di kulitnya. Mulut yang sama itu bisa robohkan kerbau Afrika. Kalau Allah lembut sama Anda itu karena dia memilih begitu. Ternyata Tuhan itu keras. Enggak. Saya kasih bocorannya yang kita baca tadi. Tetap mati. Sana mau jengking semalaman. Mau puasa pun. Tuhan bilang mati ya mati. Nggak bisa dihidupkan. Jadi ayat itu, lagu itu, jikalau kau yang membuka pintu siapa yang bisa menutupnya. Jikalau engkau mengangkat aku siapa bisa menurunkan itu. Aplikasi berkat untuk kita itu enak. Wah kita dibela. Tapi kalau kita yang dihukumnya gak enak. Kalau Tuhan tutup pintu, cobalah buka pakai setang apapun juga, Anda akan gagal. Kalau Tuhan menurunkan kita, mau naik pakai tangga pun akan ada ular menarikmu ke bawah. Tahu mainan ular tangga. Saya baca di sini itu Tuhan keras. Gini aja Tuhan tidak bergeming. Tapi kenapa Daud coba ya? Coba bayangkan. Udah tahu salah gak tahu diri. Kenapa dia sudah tahu dirinya salah kok masih coba-coba? Inilah hati orang yang berkenan pada Allah. Sekalipun waktu dia salah pun, waktu dia down atau menyesal atau dipenuhi penyesalan. Dia tahu di hati Tuhan itu ada titik terang. Ingat ya, dia terang dunia. Berarti di hati Yesus selalu ada titik terang untukmu. Dalam kegelapanmu yang paling parah, yang paling pikap pun, yang paling gulita. Ingat ya, selama kita punya confession of faith atau pengakuan iman Yesus adalah terang dunia. Berarti di dalam hati Yesus. Kapanpun, seterpuruk apapun hidupmu, sesalah apapun, ingatlah. Di dalam hati Yesusmu juru selamatmu itu. Selalu ada titik terang bagi hidupmu. Selalu ada. GR lah. Daud GR. Kalau bukan karena dia super kenal sama Tuhan, dia gak akan berani. Dia tahu bahwa his God is merciful. His God still had mercy, some sort of mercy for his life. Allahnya masih punya semacam kasih karunia, anugerah bagi dirinya. Masih ada. Dan Daud tahu itu. Kalau lagi nyesel sesuatu, masuklah ke hadirat Allah. Percayalah, ada bedanya orang yang masuk waktu menyesal, dan orang yang memilih untuk tidak masuk ke hadirat Allah saat hatinya menyesali sesuatu. Ada perbedaannya. Kalau kita smart, bukan mempermainkan Tuhan atau memanipulasi, Tuhan itu keras. Tapi kalau kita smart, kita tahu Tuhan itu juga lembut. Gimana pun juga Tuhan tidak akan membunuh, membinasakan anaknya sendiri. Jadi kalau kita menyesali sesuatu, saya bisikin jangan beritahu Yesus. Tuhan Yesus kalau saya yang ajari ya. Masuklah ke hadiratnya. Kalau perlu dengan kata-kata penyesalan dan air mata. Saya nggak berani menjamin. Karena saya nggak bisa tekuk Tuhan. Tapi mengenal beliau puluhan tahun ini dari firman dan dari pengalaman. Saya tahu ada bedanya orang yang masuk dengan yang nggak masuk ke hadirat Allah. Saat dia menyesali sesuatu. Ada perbedaannya. Saat penyesalan masuk hadirat Allah dan tidak masuk itu perbedaannya bisa langit dan bumi di ujungnya. Jangan pernah remehkan small mercy. Jangan pernah remehkan kasih karunia yang kecil kalau Anda bangun jembatan.
Dari sebelah sini tuh, makanya ada orang yang keker-keker gitu tuh jangan dianggap mereka itu lagi lihat burung. Kalau lagi ada konstruksi atau bangunan, jalanan misalnya ada yang keker-keker itu, lalu mereka pakai topi konstruksi, itu mereka itu ukur. Sebab kalau di sini miring 1 mili, kalau jembatan itu panjang kilometeran, ujung sana itu bisa mencong begini, nggak ketemu. Itu mobil-mobil bisa jatuh. 1 milimeter di sini, bisa kecelakaan di sana. 1 milimeter di sini kalau itu pas, itu bisa nyambung jembatan. Small mercy. Waktu hatimu rasanya, aduh tahu gitu, ya sudahlah. Kalau memang harus lose, ya lose. Kalau memang sudah lost, ya lost. Kalau memang itu sudah jadi kehilanganmu, ya kehilanganmu. Kalau itu jadi konsekuensi, tanggunglah konsekuensi. Tapi kejar 1 titik mercy, titik terang 1 mili. Kejar itu. Karena nanti ujungnya 20 tahun dari sekarang, cara Anda menghandle penyesalan dengan menghandlenya asal-asalan akan membuat perbedaan 20 tahunmu kemudian sampai anak cucu. Jembatan rencana Allah nyambung atau tidak. Atau mencong semuanya. Orang kan begitu kalau sudah menyesal, ya sudah salah ya sekalian. Sudah kadung jebur sekalian berenang. Berenang dalam dosa malahan. Biasanya orang itu gitu, all or nothing. Aku udah salah sedikit, sekalian aja udah. Udah ngerokok sekalian narkoba. Aku udah sekali salah berzina, wah sekalian aja kalau gitu terus menerus zinaku. Kulanjutkan sebagai langganan kalau perlu wanita itu kujadikan simpanan atau cowoknya yang jadi simpanan zaman ini emansipasi. Beda, zina sekali dengan 2 kali itu beda. 2 kali dengan 4 kali itu beda. Kalau bisa jangan berzina, tapi kalau sudah terjadi sekali, itu beda. Nasi jadi bubur beda. Bubur dibuang ke selokan beda lagi. Penyesalan itu bukan akhir segala sesuatu. Bahkan kesalahan itu bukan kiamat bagi orang percaya. Kalau kita bisa berdoa melewati lembah penyesalan, rasanya tahun depan apapun Anda bisa bangkit deh. Apapun Anda akan tetap diberkati oleh Tuhan. Coba lihat dari si ini ya. Maka datanglah ayat 17 kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai. Tapi ia nggak mau. Wah dia nggak mau. Juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Dasar raja kan. Raja itu kan berprinsip. Tapi raja ini kebentur dengan raja di atas segala raja yang jauh lebih berprinsip. Dan pada hari yang ke-7 matilah anak itu. Mati. Dead. Kira-kira Daud ngamuk enggak ya? Ya sudah. Kalau gitu sekalian aja aku jadi ateis. Sekalian aja aku jadi sekuler. Orang kan biasanya gitu. Gesekan di gereja, udah mendingan gak usah ke gereja sama sekali. Mendingan udah gak pernah lihat gereja itu dan sebagainya. Orang itu all or nothing, gak mau dibentuk. Daud gak gitu. Pada hari ke-7 matilah anak itu dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata saat anak itu hidup kita bicara sama raja, dia gak hiraukan perkataan kita. Nah sekarang kalau anak itu sudah mati, kita memberitahunya, jangan-jangan ia mencelakakan diri. Nah, manusia kan gitu. Karena itu yang lumrah. Oh, sorry. Mereka belum kenal bosnya. Daud itu beda. Mereka sudah lihat dari contoh sekeliling mereka, dan mereka sendiri tahu dirinya. Kalau mereka di posisi itu, ya wis sekalian. Bumi hangus. Saya nggak mau kalau kebakaran sekalian. Misal, ini orang itu kayak gitu penyesalan. Punya baju baru, kena kecap. Aduh, buang sekalian. Ada sedikit noda. Orang itu kan perfeksionis banyak. Maunya semua sempurna. Sekali dia ada celah, atau hidupnya nggak tentu itu salah atau dosa. Hidupnya ada sesuatu yang nggak sesuai rencananya, langsung muntap. Berapa banyak di antara kita juga begitu. Wah sudah perfect rasanya holiday-nya atau liburan. Lalu ada sesuatu terjadi, wah marahi semua orang, dituding, disalah-salahkan. Aku maunya tadi begini-begini terus referensi ke belakang. Mestinya ini sempurna loh, mestinya. Udahlah, mendingan yang gak sempurna daripada makin tidak sempurna, paham maksud saya. I think it's best to stop at some point. Kalau ada sesuatu itu gak terjadi sesuai dengan rencanamu, atau rencanamu terganggu, misalkan salah satu jatuh sakit, atau misalkan ada salah satu waktu itu mainnya agak terlalu kasar, di liburan masih 2 minggu, terkilir kakinya. Akhirnya harus pakai kursi roda. Saya tahu loh gak enaknya liburan kayak gitu. Kalau dulu sih saya pernah sekali
pas lagi liburan sama keluarga saya, waktu itu kaki saya lagi di musim lagi ada masalah. Sekarang nggak pernah ada masalah, puji Tuhan. Lutut saya itu loh. Sehingga saya itu waktu itu diberkati Tuhan untuk bisa pergi ke Jepang, liburan. Itu masa-masa anak saya masih agak kecil. Terpaksa saya harus naik, ini loh. Jadi waktu di Disneyland itu, naik skuternya orang cacat itu loh. Tapi pelan. Saya di hati itu menyesal begini, aduh. Tahu gitu ya. Tahu gitu aku waktu itu main basketnya agak hati-hati gitu. Gak usah terlalu berebut bola atau gak dapat apa-apa. Kenapa aku lawan remaja-remaja yang main sama saya? Ya kalah usia lah. Padahal masalah kaki saya itu bukan karena olahraga. Memang ada masalah. Duri dalam daging saya. Pikiran saya itu berkecamuk. Saya rasa itu juga setan campur tangan. Memberi saya benih-benih penyesalan supaya saya gak enjoy life. Waduh, lalu setan bisa utus orang lain loh. Tiba-tiba ada anak kecil pakai stroller. Hina saya. Soalnya kita selevel. Dan jalannya, saya langsung kebut. Saya pakai nomor 4. Langsung. Pelan sekali. Anak itu. Di seluruh dunia, ecehan anak itu lagunya sama. Tidak tahu dari mana siapa yang ajari. Mau di Amerika, Afrika, sampai Asia, semuanya begini. Na, 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 na. Saya nggak bisa. Gregetan aku. Nyesel aku, mulai nyeseli ini, nyeseli itu. Tahu gitu dulu waktu saya lebih muda lah. Kolagen apa, nggak tahu apalah lututnya gimana. Mau gini. Terus Roh Kudus bilang seperti ini. Kamu mau gini terus sampai akhir liburanmu? Atau kamu mau melihat perkara baik di dalamnya? Stop menyesali karena masih ada masa depan. Kamu masih ada 1,5 minggu bersama dengan family. Kamu itu nanti akan lebih sibuk lagi tahun-tahun ke depan. Kenapa kamu nggak nikmati? Ya Tuhan, aku diece sama anak itu, ya nggak apa-apa. Tapi saya ketemu anak itu lagi waktu antri. Jangan lupa, saya ada pesnya handicap. Orang cacat. Jadi kita nggak masuk antri, kita masuk pintu depan. Saya gantian. Saya bawa seluruh keluarga saya ikut masuk ke sana. Karena saya satu orang ini, saya ini jadi maskotnya. Satu kampung bisa ikut sama saya. Kita lihat Mickey Mouse dan sebagainya. Dan menjadi masa-masa yang saya sangat nikmati. Saya dimanja sama keluarga saya. Anak-anak saya selalu jaga daddy, bisa ambilin apa, bisa ambilin ini. Wah, saya sebagai raja. Gak sakit pun saya ngaku-ngaku sakit. Wah, saya jadi raja. We have had our best time together. Mau isi hidupmu dengan penyesalan, atau mau lihat yang baik di dalamnya? Ya sudahlah, kalau sejadi ya jadi, mau apa? Mau salahin siapa? Kalau memang hidup ini gak sempurna loh. Kalau gitu kan mestinya gini-gitu. Manusia itu kan maunya semua, kalau enggak sama sekali. Jangan begitulah. Daud pada waktu itu, dia berhenti menyesali. Satu titik Tuhan memberi keputusan akhir, dia terima. Ya sudah, kalau ini memang ditakdirkan Tuhan, ya udah mau apa. Lalu dia bangun. Ayat 19, ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawainya, sudah matikah anak itu? Dengan kata lain, sudah itulah keputusan akhir Tuhan. Jawab mereka, sudah. Lalu Daud bangun dari lantai. Ia mandi dan berurap. Hah? Mandi dan berurap? Ini bukan berarti orang yang gak tahu diri sudah dosa kok masih menikmati. Enggak loh. Daud itu mengalami konsekuensi dan dia tahu masih ada konsekuensi lagi nanti ke depan yang belum terjadi. Tuhan berkata waktu menegur dia lewat Nathan bahwa nanti pedang tidak akan pernah meninggalkan keluargamu. Ini belum lagi masa nanti anaknya udah besar, Salomo ini. Di zamannya Absalom dan sebagainya terjadi perang saudara. Ingat ya, Daud tahu. Tapi dia tidak mau hidup di masa lalu. Dia percaya sama Tuhan, ya sudah ngampuni, beres sudah, person to person. Konsekuensinya belum beres, dia percayakan Tuhan, Tuhan nanti akan siapkan dia untuk menghadapi. Nggak ada kejutan bagi orang yang berserah. Yang ada aku tahu kalau memang itu Tuhan tentukan untuk aku, porsinya ya itu terbaik untuk aku. Bukan nantang Tuhan ya. Kalau aku bisa kembali mesin waktu, kalau ada nih, aku nggak akan buat salah itu. Tapi kalau sudah terjadi ya mau apa? Nasi udah jadi bubur ya aku doa. Terima kasih Tuhan untuk bubur ini nggak mengenyangkan tapi aku makan. Siap, makan buburnya. Daripada dibuang. Nikmati laparmu. Siapa suruh tadi nasinya
Kelamaan lalu kita tertidur, nasinya jadi bubur. Gak apa-apa. Daripada gak makan sama sekali. Daripada makan rice cookernya. Mendingan makan buburnya. Daud itu, I admire this person. Orang ini real. Kalau orang gak pernah salah gitu, gak ada dosa, sempurna hidupnya. Saya gak maulah baca bagian itu di Alkitab. Karena saya bisa belajar apa dari dia membuat saya iri aja, cemburu. Tapi Daud ini, saya belajar sesuatu. Ini orang hebat ini. Dia tahu dosanya. Dia tahu hukumannya. Tapi dia tidak mau hidup dalam roh penyesalan. Dia move on sama Tuhan. Dia lanjutkan. Mengertilah ia bahwa ia sudah mati. Kata mengerti itu spirit of understanding. Bukan hanya pemahaman, informasi. Dia udah mati. Dia udah tahu kok. Mereka bisik-bisik. Daud udah curiga. Daud sudah sure, udah pasti. Ini anak udah mati. Tapi kata mengertilah ia itu. Dia punya spirit of understanding. I love the soul of David. He has a beautiful soul. Dia punya jiwa yang sangat indah. Bukan positive thinking. Orang ini punya rasa aman dalam Tuhan. Bahkan ketika dia dalam sebuah penyesalan. Lalu Daud bangun dari lantai, mandi, berurap, bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Lihat, langsung lapor sama Tuhan, ceklok lagi ke Tuhan. Ya Tuhan, udah kita nggak ngomong soal itu. Coba ya, kita kalau doa itu ngomong itu melulu sama Tuhan Yesus. Itu melulu, ya kan? Terus lengket di situ. Daud itu enggak, sudah ya sudah, mari ya mari. Dia masuk ke hadirat Allah, sisanya hanya menyembah. Dia berkata, Tuhan sudah, it's clear. Dia nggak singgung lagi. Tuhan nggak suka digituin, Musa aja nggak begini. Musa itu terus ungkit-ungkit nyesel, aku kok nggak bisa masuk. Udah, coba baca di perjanjian lama. Tuhan berkata, udah aku nggak mau ngomong soal itu lagi. Musa diam, Musa mati. Ribuan tahun kemudian, Tuhan menyesal. Bukan karena Tuhan berubah atau pelin-pelan. Tuhan tuh sayang kita. Tuhan tuh tahu sendiri kapan mengembalikan. Musa itu masuk loh tanah perjanjian. Masuknya nggak tanggung, bukan sama Yosua, sama Yeshua, sama Tuhan Yesus. Musa sama Elia, ingat di gunung itu transfigurasi. Musa masuk akhirnya. Bukan sama bangsa Israel, tapi sama rajanya Israel. Jangan hidup dalam penyesalan. Tuhan tahulah apa yang Anda eman dan sayangkan. Tuhan itu bisa kembalikan. Tapi kalau penyesalan itu membuat kita itu hidupnya nggak fokus ke Yesus. Fokus ke diri. Fokus ke I should have had, seharusnya aku miliki. Seharusnya aku punya ini, seharusnya nggak begini. Ayah, seharusnya. Nggak usah lihat ke belakang lagi. Daud bangun. Dia masuk ke rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya. Dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti lalu ia makan. Berkatalah pegawainya kepadanya, apa artinya hal yang kau perbuat ini? Dan oleh karena anak yang masih hidup itu engkau berpuasa begini, tapi waktu dia mati, kamu bangun bertindak seolah-olah tidak ada apa-apa. Raja Baginda saya tidak mengerti, ayat 23, ayat 24. Kemudian Daud menghibur hati Batsheba. Wow. Gak pernah Daud itu gitu. Daud itu playboy sebelumnya. Sama Batsheba itu cuma mau bodinya. Maaf ya. Memang ceritanya sudah terlanjur nih. Uria udah mati, Batsheba udah jadi janda. Zaman itu juga janda susah untuk melanjutkan hidup kalau tidak ada yang meminangnya. Daud menghibur hati Batsheba. Ini Daud yang beda. Waktu dia jatuh sama Batsheba bukan begini. I just want your body. Sekarang Daud peduli sama perasaannya. I see a different David. Orang ini sudah belajar dan lulus kuliah. Kuliah dia bayar sangat mahal. Lebih mahal dari kuliah di luar negeri adalah bayar dari kesalahanmu di masa lalu. Tapi dia membayarnya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia. Kalau dulu nafsu, saya rasa saat ini, dia sudah menjadi seorang pria yang mengasihi wanita dengan sungguh-sungguh. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Heran saya, mestinya Tuhan tetap benci Salomo ya. Tuhan itu tidak bisa benci selama-lamanya. Tuhan tidak pernah membenci sama sekali malahan. Malahan dikatakan Tuhan mengasihi anak ini. Kata Tuhan mengasihi anak ini, seperti Tuhan ingin menunjukkan ke Daud, I am still loving your future. Please love your future too. Tuhan seperti mau bicara. Bagi Tuhan loh bedanya apa Salomo sama kakaknya. Tuhan itu cinta semua bayi lah. Kata Tuhan mengasihi anak itu, bukan anak itu sesungguhnya yang Tuhan kasih. Tapi masa depan Daud dan tatanya. Isn't God beautiful? Anak yang mati itu saya yakin sudah ada bersama dengan Tuhan.
Anak yang baru ini Salomo ketika dilahirkan. Bedanya apa sih anak? Sama aja yang membuat Musa itu tampak cantik. Elok di mata Allah. Itu karena iman mamanya ya kan. Anak tetap anak lah. Dua-dua Tuhan yang ciptakan 9 bulan. Tapi kenapa Tuhan berkata Tuhan mengasihi anak ini? Melalui anak ini Tuhan hendak berkata kepada Daud, I still love your future. Sekalipun kamu buat salah, nanti ada hukuman menanti. I'm still loving your future. I'm not done with you. Aku belum selesai dan kamu belum game over. Aku masih mengasihi masa depanmu. Hai Daud, kasihilah masa depanmu juga. Dan Daud turut serta dalam sukacita Allah. Dan dengan perantara Nabi Nathan, ia menyuruh menamakan anak itu Yedia. Oleh karena Tuhan, tapi Daud namakan Salomo. Seperti seolah-olah masa depannya sama. Karena Salomo adalah masa depan kerajaan Tuhan di perjanjian lama. Dan Salomo, Yedia. Yang artinya sebenarnya Salomo adalah masa depan kerajaan Tuhan. Tapi Salomo adalah masa depan kerajaan Daud. Salomo itu punya 2 nama. Salomo dari papanya, Yedia dari Tuhannya. Tuhan dan Daud sama-sama mencintai masa depan Daud yang sudah cacat celah. Tidak harus Anda hidup di masa lalu. Serahkan masa lalu, bahkan masa kinimu yang merupakan kehancuran sekalipun. Sebagai bahan materi Tuhan bangun hall terindah masa depanmu. Batu-batu untuk bait suci itu tidak dibuat dari batu-batu marmer indah atau granit. Dibuat dari batu yang sama yang diruntuhkan oleh Nebukadnezar. Batu yang runtuh dari kerajaan Salomo itu, dari batu itu dibangun bait suci zaman Nehemia dan Ezra. Saya beritahu, God is not interested. Tuhan tidak terkagum-kagum dan tidak minat dengan bahan-bahan yang bagus. Tuhan suka sekali dengan bahan apa adanya dari hidupmu yang diserahkan ke Yesus. 3 poin ini saya berikan kepada Anda, bawa pulang ke rumah sebagai pegangan. Jaga-jaga jikalau ada 1-2 penyesalan yang harus Anda selesaikan. Doa dalam penyesalan dan menuai masa depan penuh pengharapan. Number 1. Bahwa semua penyesalan kehadiran Tuhan. Sebab itulah satu-satunya jalan. Emangnya ada jalan lain gitu? Ingat ya, jalan lain semuanya merek setan. Brandnya aja beda-beda. Tuhan hanya satu jalan, sempit jalannya. Sesulit apapun, bawa ke Tuhan. Anda nyesel apa? Bawa ke Tuhan. Percayalah, ada titik terang. Masih ada rahmat dan berkat. 2, pertahankan yang bisa. Coba. Tapi terimalah keputusan Tuhan pada akhirnya. Mengutip kata-kata, gak tahu siapa yang buat, di toko-toko buku Kristen kan ada serenity prayer itu. God gives me the wisdom to change the things I can. But to accept the things I cannot change. Ini bukan quote dari saya. Ini saya lihat di toko buku ya. Tuhan memberikan kepada saya hikmat untuk bisa mengubahkan apa yang bisa. Saya ubahkan lewat doa. Tapi untuk menerima apa yang saya tidak bisa ubahkan lewat apa-apa. Daud itu berusaha, dia mohon. Tapi gara-gara doanya untuk putranya yang mati itu, kokonya Salomo itu. Doa itu akhirnya ditransfer Tuhan ke adiknya. Tuhan itu bukan menolak doa Daud. Tetap mati karena konsekuensi. Tuhan bawa roh anak itu ke hadiratnya. Karena anak itu gak salah kan. Tapi doa Daud paketnya itu. Akhirnya jatuh ahli warisnya ya Salomo. Semua doa Daud selama semalam-malaman 6 jam berbaring di lantai itu semuanya ditransferkan ke Salomo. Sebenarnya dalam kerajaan Allah tidak ada penolakan doa. Yang ada hanyalah doa yang ditransferkan. Karena itu banyak doa, banyak berkat. Kurang doa, kurang berkat. Sedikit doa, sedikit berkat. Saya nggak bicara tentang materi ya. Saya bicara soal berkat hati. Banyak doa, banyak kuasa. Doalah. Naburlah doa. Meskipun hidupmu lagi terpuruk, naburlah sesuatu. Jangan sia-siakan hidupmu. Pertahankan yang bisa, Gih. Tapi akhirnya kalau Tuhan udah bertitah, ya udah terimalah. Yang ketiga, belajar dari kesalahan masa lalu itu biaya kuliah ya. Dan bangunlah masa depan penuh pengharapan. Saya ulang, masa depan penuh pengharapan itu ternyata hari ini kita ketahuan bahan. Bahan masa depan penuh pengharapan apa? Masa lalu, bahkan masa kini yang hancur. Masa lalu mungkin telat untuk diselamatkan.
Masa kini mungkin ngos-ngosan untuk menyelamatkannya. Masa depanmu tidak harus didikte oleh masa kini maupun masa lalumu. Sekarang tidak perlu berhak atas masa depanmu. Makanya itu sekarang pergunakan sebagai investasi untuk ke depan. Jangan tabur yang salah, tabur iman, tabur doa, tabur kasih, tabur pengharapan. Sebab dalam Yesus selalu ada titik terang dalam rencana Allah atas kehidupan Anda. Haleluya, mari kita semua bangkit berdiri. Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, kan beri masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Tuhan, ku percaya. Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, dan beri masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Aku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku.